Bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati. Nanti kalau di kuburan ditanya sama malaikat mungkar nakir, waman ikhwanuka, siapa saudaramu wahai orang mati? Mau jawab apa Bapak Ibu? Mau jawab apa jenengan? Muslimun ikhwani. Maka malaikat mengatakan, dusta kamu. Muslimun ikhwanak, saudara-saudara Islam adalah saudaramu. Kamu sering mencaci makinya, kamu sering membuat pecah belah di antara saudaramu seislamu, kamu sering mengorbankan permusuhan di antara saudaramu muslim, kamu sering berbuat ini dan itu dengan sama muslim karena beda golongan, mungkin karena beda partai, karena beda ini dan beda itu. Hatimu kotor, ya, kamu iri dan dengki dengan saudaramu, kamu selalu mengorbankan permusuhan dengan saudara muslim. Dusta kalau kamu mengatakan saudaraku adalah muslim. Namanya saudara Pak Ibu, berkorban demi saudara, menghormati, menyayangi, mencintai, membantu, menolong. Apabila sedih mereka, kita ikut sedih dan prihatin. Apabila mereka bahagia, ikut kita berbahagia. Itu saudara. Kalau kita saudara tapi kita ternyata kotor hati kita, gara-gara ini golongan ini golongan itu, ini partai ini partai itu, ini bangsa ini bangsa itu, siapa yang membuat pecah belah seperti itu? Siapa yang membuat beda-beda seperti itu? Syaitan itu, iblis yang membuat kayak gitu tuh. Dengarkan omongannya, jangan kau ikuti perbuatannya. Betul-betul kita jauh dari perbuatan setan, bisikan setan, omongan setan. Satu, musuh kita setan. Yang kedua, musuh kita adalah hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu kita sendiri adalah musuh kita. A'da aduwika an-nafsul lati baina jambaik. Musuhmu yang sesungguhnya adalah nafsumu yang ada dalam diri kita sendiri. Musuhi itu nafsu kita Bapak Ibu. Kalau Bapak tidur di malam hari, bangun jam 3, kemudian nafsu kita mengatakan ijik bengi turu meneh, adem awakmu, wis nguyuh tok wae kowe turu meneh, jik bengi sesuk kowe nyambut gawe engko ndak ngantuk nek tahajud. Itu nafsu jenengan. Jangan lawan. Ini musuh, ndak bisa. Ndak bisa. Saya akan bangun, saya akan wudhu, saya akan salat, saya akan istighfar, saya akan doakan umat, saya akan baca Quran, saya akan berzikir untuk keselamatan saya, istri saya, anak saya, keluarga saya, dan seluruh umat manusia. Kalau kita dengar azan, panjenengan masih menyambut gawe, ya, delalai dagangannya laris, jenengan ngomong nyuwun ngapunten niki kampun di seluk kali Gusti Allah, kalau diundang kali Gusti Allah. Kalau itu undangan pasti untung, karena itu janjinya Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari salat dan mari menuju kejayaan, mari menuju kebahagiaan. Kalau dagangan saya ini hasilnya belum tentu membahagiakan saya dunia akhirat. Minta maaf, sebentar saya izin mau sholat. Walaupun nafsu kita, wah lumayan nih dagangan, lumayan nih untungnya, lumayan anda. Nafsu saya ini dengan sholat. Ya, begitu kita sama tetangga, orang disopo, orang diundang, ya Pak, Bu, bayan ya orang diundang, pernikahan ya tidak diundang. Dengan hati ini, aku salah opo? Aku salah opo karo tonggoku gini? Padahal nak di geret-geret jek nak dulur karo aku itu, ya. Enek akikohan ya ora dikirim besek,
enek nikahan ya ora di munjungi apa ditonjok saya sama dia. Tonjok itu maksudnya dikirimin ya undangan, ada apa ini, terus wes tak bales. Itu niru nafsuan dengan diri. Balas kejelekan dengan kejelekan, membalas kejahatan dengan kejahatan, itu nafsu, tak bisa. Rasulullah itu membalas kejahatan dengan kebaikan. Maka saya akan undang dia yang pertama kali ketika saya punya akikahan atau punya, bahkan DE wis duwe gawe ping 3 to, ra tau ngundang aku to, maka kita ngomong sama yang toto-toto tuh, Mbak, hei, ke ono 3 besek, ke ono 3 besek, nek perlu ingkung siji, gedange 3 tangkep. Nah, istimewakan, mengelawan nafsu, ya itu musuh kita. Jangan tunduk, jangan patuhi itu nafsu. Emosi tekan, ya emosi tekan, kalahkan ngantuk, kalahkan malas, kalahkan emosi, kalahkan marah dengan berzikir kepada Allah dan taat kepada Allah. Itu musuh kita yang kedua. Musuh yang kita yang ketiga adalah dunia yang membawa kita dosa. Dunia yang membawa kita dosa adalah musuh. Bukan dunia semuanya, tidak. Maksud dari dunia menurut ulama, ya Rasulullah SAW berlindung dari fitnah dunia adalah dunia yang menjadikan kita lalai kepada Allah atau menjerumuskan kita ke dalam dosa. Ini parah ini. Tenang. Itulah musuh. Apa saja? Saya mau tanya, ini anak-anak muda ini yang suka bawa HP ini, HP kamu ini membuat kamu taat sama Allah atau membuat kamu lalai sama Allah? Yang bisa menjawab diri kamu sendiri. Kalau HP kamu ini lebih banyak membuat kamu lalai, kamu nonton game online sampai lupa untuk membantu orang tua, kamu nonton main game online sampai kamu tidak bisa membaca pelajaran kamu dengan baik, melihat game online sampai kamu sholat berjamaah ketinggalan, bahkan rusak pikiranmu, rusak matamu, rusak fokusmu gara-gara gerakan-gerakan dari yang di game itu. Maka ini musuhmu, itu dunia yang Rasulullah berlindung dari fitnahnya. Faham? Itu dunia. Maka kamu harus tekad, tidak, selama saya kalah dengan HP, saya tidak akan bawa HP. Kita bilang sama bapak kita, ibu-ibu, mohon maaf, saya tidak mau pakai HP ini musuh. Dan ini bukan sembarangan dan bukan istilahnya lelamisan ya. Ini musuh saya, Pak. Belikan saya HP yang bisa hanya untuk telepon dan SMS saja. Saya ngerang atau seket, tolong atau saya telepon. Yang penting bisa buat komunikasi. Kita butuh buat komunikasi. Tapi kalau smartphone yang membuat saya lalai, ini musuh. Kata Rasulullah, ini musuh yang membuat kita lalai dan berbuat dosa dan maksiat. Termasuk juga orang-orang tua ini. Pertanyaan, HP panjenengan ini membuat kita lalai atau membuat kita taat sama Allah? Anda sendiri yang tahu. Kalau betul seperti itu, Anda harus hilangkan itu. Berani demi untuk kejayaan nanti di dunia dan di akhirat. Begitu. Ya. Selain 3 perkara ini tidak ada musuh bagi kita. Orang-orang kafir, Yahudi, Nasoro, ateis, musuh kita bukan tuh. Amerika, Cina, musuh kita bukan tuh. Bukan musuh kita. Tapi itu adalah objek dakwah kita. Objek dakwah kita yang akan kita ajak mereka untuk selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ya, kita ajak, kita berpikir, kita doain
Sujud kita doain mereka dapat hidayah. Di dalam sholat kita doain mereka dapat hidayah. Siapa tahu bahwa ada di antara mereka ada orang-orang yang lebih potensi daripada kita. Siapa tahu mereka berkat doa kita, berkat akhlak kita, berkat keinginan kita, berkat niat kita, Allah bukakan bahwa orang-orang itu mereka menjadi dai-nya Allah. Ya, menjadi orang yang taat lebih bagus dari kita. Tak ada yang tahu. Hati-hati nih, apalagi yang sama-sama mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sesama muslim, sama mukmin, nas Al-Quran, ya, bahwa al-muslimu akhul muslim. Rasulullah. Mau kau kemana, kan ini hadis Rasulullah. Sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufur. Mencaci maki sesama muslim itu kefasikan, kata Nabi, dan membunuh sesama muslim itu kekufuran. Al muslim akhul muslim, saudara muslim. Muslim satu dengan muslim yang lain itu adalah saudara. Disaudarakan kita oleh Allah, disaudarakan kita oleh Rasulullah dalam naungan yang kokoh, yang lebih kokoh dari kekuatan langit dan bumi, dan lebih mahal dari langit dan bumi, lebih dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh lapis langit dan bumi, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayyidina Musa pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, ajarkan kami ya Allah, berikan kami ya Allah kalimat yang lebih besar daripada langit dan bumi. Maka Allah berfirman, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka ya Allah, sudah saya ucapkan itu kalimat la ilaha illallah, sudah tahu saya sering ucapkan la ilaha illallah. Wahai Musa, ketahuilah apabila 7 lapis langit, 7 lapis bumi diletakkan dalam satu anak timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan satu anak timbangan yang lain, tentunya la ilaha illallah akan lebih berat daripada semuanya itu. Nah, Bapak Ibu yang mulia, 7 lapis langit, 7 lapis bumi itu yang lebih besar dari itu sudah ada di dalam hati saudara kita, masuk dalam hati saudara kita muslim, walaupun dia tukang apa saja, ya, bukan siapa-siapa saja, dia tidak ada status sosial dalam dirinya, tidak kita pikirkan siapa pekerjaannya, apa pekerjaannya, dari mana bangsanya, golongan apa dia, tidak peduli. Siapa saja yang dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saudara saya dunia akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati. Nanti kalau di kuburan ditanya sama malaikat mungkar nakir, waman ikhwanuka, siapa saudaramu wahai orang mati? Mau jawab apa Bapak Ibu? Mau jawab apa jenengan? Muslimun ikhwani. Maka malaikat mengatakan, dusta kamu. Muslimun ikhwanak, saudara Islam adalah saudaramu. Kamu sering mencaci makinya, kamu sering membuat pecah belah di antara saudaramu seislamu, kamu sering mengorbankan permusuhan di antara saudaramu muslim, kamu sering berbuat ini dan itu dengan sama muslim karena beda golongan, mungkin karena beda partai, karena beda ini dan beda itu, hatimu kotor, ya, kamu iri dan dengki dengan saudaramu, kamu selalu mengorbankan permusuhan dengan saudara muslim. Dusta kalau kamu mengatakan saudaraku adalah muslim.
Namanya saudara, Pak Ibu. Berkorban demi saudara. Menghormati, menyayangi, mencintai, membantu, menolong. Apabila sedih mereka, kita ikut sedih dan prihatin. Apabila mereka bahagia, ikut kita berbahagia. Itu saudara. Kalau kita saudara, tapi kita ternyata kotor hati kita. Gara-gara ini golongan ini golongan itu, ini partai itu, ini bangsa itu. Siapa yang membuat pecah belah seperti itu? Siapa yang membuat beda-beda seperti itu? Syaitan itu, iblis yang membuat kayak gitu tuh. At-tafriq, permecahan itu jangan mau dipecah belah. Jangankan saudara muslim, ini loh sebangsa dan setanah air ini. Sebangsa dan tanah air jangan mau dipecah belah. Iya ya. Di dalam Sumpah Pemuda, berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Tahun 1928 para pemuda-pemuda membuat sumpah. Tapi kenapa para pemuda-pemuda sekarang ini tidak menjunjung tinggi Sumpah Pemuda, yang mana kita bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Wah, ini kan partai itu, ini kan golongan itu, oh ini kan organisasi itu, oh itu kan wong ijo, oh kuwi wong kuning, kuwi wong biru, kuwi wong